Dengeran besar sedikit suaranya. Bandung, Bandung namanya. Jauh dari Bandung. Gila, tepuk tangan dulu untuk Bandung ini. Orang tua saya yang mengajarkan, bukan orang tua saya mengajarkan dari awal. Orang tua yang telah tiada akan menggunakan masalah yang sama. Setiap saya membaca, karena yang pernah saya dengar, anak membaca akan orang tua akan mendapatkan masalah yang sama. Maka walaupun nggak ngajarin itu ada beberapa hal yang Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Belajar perihal membaca Al-Quran, yang mana belajarnya tadi bukan dengan orang tua tapi dengan guru yang lain ya. Jadi yang kita kasih 5 kesempatan ya, 5 jadi. Lanjut yang kedua. Oke. Ya, lanjut. Nama, komunitas, pertanyaannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli dari komunitas 12 pas. Juli ya? Ya. Nah, bertanya kan Ustaz, ini kan amalan yang pertama kali bisa udah sholat. Nah, saya mau tanyakan gimana syarat sah sholat itu sendiri. Gimana? Sebelum sholat sholat juga syarat sah wudhu itu gimana yang bisa diterima? Kita sebelum sholat udah diwudhuin dulu. Syarat sah wudhu dan sholat gimana? Oke, pertanyaan yang sangat bagus perihal syarat sah sholat dan syarat sah wudhu. Sebenarnya wudhu dulu baru sholat ya. Sholat dulu baru wudhu, terbalik kata sebenarnya. Syarat sah wudhu dan syarat sah sholat. Dari 12 pas borongan dari lokak, warga dalam. Lanjut, warga DSS. Apa yang katanya ke boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi masalah sedekah tadi. Kalau dulu ini yang kau tadi pas dulu dia sedekah Sebut dulu namanya dulu. desa, warga desa. Jadi sedekah banget. Dia nak ngebit pas dia sedekah 5.000 dia kasih dengan niat dia minta gacor ke hari ini. Yo nanti kabul ke Tuhan. Apakah sedekah dia tadi dapat pahala atau memang cuma yang dikabulkan tadi tapi tidak ada pahala lagi sedekahnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah bener gula ada ya. Iya. Sudah dibayar. Tapi doanya minta gaco gitu. Dari mana nih? Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matahari dari komunitas Dope. Nah, matahari. Bulan Juli matahari. Bandung. Matahari bukan matahari. 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 Bandung matahari kaki bulan. Bagus namanya malam ini. Sudah nanya sudah. Belum. Ini cuma ngopi caknya. Weda kopi weda. Ojo. Kira-kira pertanyaan kami ini boleh tidak menuju ke Yopi. Boleh. Aku guna duduk sebelah. Kalau yang ini dari Qatar, yang itu dari kotor. Rika. Ya kayak Pi. Geser lah, Bang. Dari dulu. Ya, bisa memandang kan? Anda sudah lagi lah yang bertanya. Matahari. Yang sedekah itu Pak terbagi 3 kan. Yang pertama itu karena imbalan, yang kedua itu karena wajib, yang ketiga itu karena hak. Nah itu mau jelaskan Pak. Manfaatnya apa? Terima kasih. Penjelasan
Lagi yang kelima ya. Ya, coba. Baik. Iya, coba. Nama Eli dari komunitas Mahadewi. Nak bertanya soal sedekah tadi. Ini kan kalau sedekah itu kan dengar-dengar itu terdekat dulu kita untuk bersedekah, saudara terdekat. Jadi gimana hukumnya kayak ini? Dia padahal punya keluarga yang terdekat yang susah, mungkinnya banyak susah, yang banyak anak yatim yang apa. Tapi dia bersedekahnya ke uang terus gitu nah itu untuk hukumnya itu apa itu? Nah, itu Pak Ustadz, hukumnya sedangkan di sekitar dia banyak yang susah kayak gitu. Nah itu dia. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi malam ini 5 pertama ini dominan ke sedekah. 3 terakhir ini sedekah kalau ya. Oke lanjut untuk dijawab dulu pertanyaan 5 penanya ini dari Bandung 12 pas belajar Al-Quran dengan guru bukan dengan orang tua ya. Itu kan tadi. Baik, Toyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab di 5 pertanyaan pertama. Yang pertama dari saudara Bandung yang menanyakan bagaimana pahala ataupun amalan daripada membaca Quran namun bukan diajari oleh kedua orang tua. Bahwa keutamaan membaca Quran ataupun belajar kita membaca Al-Quran itu memang sebaiknya dari kedua orang tua, terutama dari bapaknya. Karena semenjak atau semulai dia membaca Al-Quran di masa sholatnya akan terus mengalir pahala itu untuk kedua orang tuanya. Jika bapaknya mengajarkan si anak ini membaca suratul Fatihah yang baik dan benar, maka mulai dia ditetapkan atau diwajibkannya dia melakukan sholat 5 waktu, maka pahala itu akan terus mengalir kepada bapaknya ataupun kedua orang tuanya. Dan keutamaan lain, jika si anak ini bisa hafiz Quran, maka kelak di yaumil hisab dia akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Namun permasalahannya yang mengajarkan membaca Al-Quran ini bukan kedua orang tuanya, tetapi guru atau ustaz. Bahwa fadilahnya juga sama. Kenapa? Karena kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban kita mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, 3 amalan jika kita sudah meninggal, salah satunya doa anak soleh. Jadi sebaiknya sebelum kita membaca Al-Quran, kita kirimkan Fatihah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Sehingga Fatihah ini akan sampai. Dan maaf, jika kedua orang tua kita sedang diazab di dalam kuburnya, kita membacakan atau mengirimkan suratul Fatihah sebelum kita membaca Al-Quran, maka azab kuburnya akan terhenti selama kita membaca Fatihah dan Al-Quran yang kita bacakan. Jadi keutamaannya sama, namun sebetulnya akan lebih mulia lagi, akan lebih utama lagi jika kita bisa membaca Al-Quran itu diajarkan langsung oleh kedua orang tua kita atau bapak kita. Itu mungkin yang dapat kami jawab terkait dengan keutamaan daripada mempelajari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita bisa nak ngangkat derajat kedua orang tua kita di alam barzakh, usahakan kita minimal bisa baca Al-Quran. Tapi nak bagus lagi hafiz. Ya. Itu baik. Terima kasih. Lanjut pertanyaan yang kedua. Syarat sah wudu dan salat. Syarat syah wudu. Jadi sebelum kita melakukan sholat yang baik dan benar, itu diawali dengan wudu dulu. Hukum wudu ini ada 4. Yang pertama, memang diawali niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, mengusap
rambut. Yang keempat, membasuh kaki. Oke. Jadi niat diawali dengan niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, kemudian mengusap rambut, dan terakhir mengusap kaki. Kalau kuping kemudian 3 kali itu sunnah. Ya, kalau kita disuruh berwudu dengan segelas air ini bisa sah, bisa cukup. Karena cuman 4 tadi yang kita basuh. Pertama muka, kedua tangan, ketiga rambut, keempat kaki. Nah, kalau wudu kita sudah benar, baru menuju ke sholat kita. Cak mana ini apa namanya cara wudu yang benar? Diawali dengan niat. Nawaitu taharata lis-shalah. Niat bisa dilafazkan, bisa juga tidak. Banyak perselisihan para ulama. Ada yang ngomong niat itu di hati, kolbu, jadi tidak perlu dilafazkan. Benar. Ada yang ngomong dilafazkan, juga benar. Tidak kata yang salah di sini. Ya, jadi tinggal kita meyakininya nak pakai dilafazkan atau tidak. Yang salah itu kalau tidak benar, tidak melakukan itu salah. Jadi nawaitu taharata lis-shalah, kita awali dengan mengusap kedua telapak tangan. Kemudian kita kumur-kumur dan kita bergurah. Jadi banyu itu kita isep. Nah itu, bukan kita kucek-kucek. Ya, salah. Kita gurah. Terus kita semprotkan. Itulah waktu zaman Covid, umat muslim itu jarang yang kena. Bagi mereka yang melakukan wudunya dengan benar. Kalau umat muslim yang kena, berarti dia tidak wudu dengan benar. Karena banyu kaporit, banyu ledeng itu. Virus kita ini di sini. Ya kan? Masuk banyu kaporit, habis virus. Hati. Cobalah kamu berendam di kolam renang banyu kaporit. Cak 2 jam. Sambil nego. Mati. Ya? Sudah gurah, kumur-kumur tadi, kemudian ngusap wajah sampai sini. Ngusap wajah. Ya? Terus tangan. Kalau nak nurutkannya main ini. Nah. Ya. Nah, cuman kan berhubung air itu mengalir, jadi kita main ini be. Tapi pastikan di sini kita kena. Karena banyak lewat. Kalau sini lewat tidak sah. Kalau sudah wudunya tidak sah, sholatnya juga melok tidak sah. Itu tidak benar. Yo, itu yang usah. Lagi usah, lagi bila. Jadi sampai sini. Nah, ya, yaitu usap kepala. Ada yang penuh, tidak apa. Apik belakang. Balik lagi wujud. Ada yang cuma karena syaratnya cuma tubuh helai rambut basah minimal. Terus kuping, ya, dari belakang gitu ubah selo-selonya, terus kaki. 3 kali itu sunnah. Setelah itu kita sholat. Sholat pun sama. Ada yang menzaharkan niatnya, ada yang cukup dalam hati. Sholli fardu isya'i arba rakaat berarti ada nilai. Ada yang menzaharkan, ada yang cukup di dalam hati. Sudah. Nah sekarang ini mak mano, caronyo kita sholat itu bisa khusyuk. Karena terus terang aku kadang-kadang tidak usul. Kalau sholat imaman sambung rumah nih lebih rakaatnya, ya kan? Ya bu, itu tadi pengaruh setan. Banyak pikiran. Tagihan lah nunggu. Disunahkan sebelum kita sholat membaca surat An-Nas. Ya kan? Baca dulu sambil istighfar. Kemudian niat takbiratul ihram. Terus usahakan kita mengerti apa yang kita baca. Dari suratul Fatihah, dari ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Kita mengerti apa yang kita baca. Disitulah salah satu cara untuk kita bisa sholat khusyuk.
mengenai diterima apa tidaknya sholat kita, wallahu alam. Kita cuman bisa nilai sholat kita ini sah apa tidak. Dari mana? Dari rukunnya tadi, dari mulai wudhunya tadi. Tapi diterima apa tidaknya, wallahu alam. Allah yang bisa nentukan dan Allah Maha mengetahui. Ya, jadi itu. Tapi sebelum kita sholat ataupun wudhu, kita sudah belum sholat junub. Ya, sholat hadas besar. Karena ini lebih utama lagi. Mana rukunnya? Kalau kita sudah bisa sholat junub, sholat hadas besar, berarti kita sudah bisa mandikan mayit. Karena sama, ya, adabnya sebelum kita mandi wajib itu, kita wudhu dulu. Kita wudhu dulu. Namun sebelum wudhu, maaf, kita bersihkan dulu kemaluan kita. Kemudian kita wudhu dengan niat nawaitu taharata lil hadasi min jami'il akbari yadani lillahi ta'ala. Jadi niat saya berwudhu untuk hadas besar karena Allah lillahi ta'ala. Karena itu di kamar mandi cukup kita niatkan dalam hati, jangan dilafazkan. Karena ada kloset. Tapi kalau cuma kamar mandi beda kati klosetnya, boleh kita lafazkan. Setelah itu sudah selesai wudhu, kita membek banyu secantik, ya, segayung. Kita siramkan sebelah kanan kita dengan kita sambil niatkan nawaitu ghuslan li rabbil hadasi min jami'il akbari yadani fardhu lillahi ta'ala. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Sudah, baru seluruh badan 3 kali. Baru kita bersapu. Setelah itu ulangi lagi 3 kali kanan, 3 kali kiri, seluruh badan 3 kali sampai selesai. Kalau Yopi tidak rumah itu, dia nyebur langsung nyelup. Itu dia sudah. Ya, Yopi. Iya. Iya, langsung nyelup. Iya, karena belum tadi. Ya itu ya untuk sholat ya. Dari Juli. Sedekah niatnya minta gacor. Sedekah niatnya minta gacor. Mana itu hukum? Ya. Jadi gini, untuk kita yang masih awam, yang pemahaman agamanya masih dangkal, itu masih belum terfikir tentang ilmu tasawuf. Bahwa kalau ilmu tasawuf kita melakukan sedekah itu tidak kati hitungan, tidak kati niatnya. Amalan yang kita lakukan tidak lagi mikir ke dunia. Seluruhnya yang kita lakukan itu untuk Allah. Ya, nah kita belum ke arah sana. Tapi terus kita harus belajar ke arah sana. Sehingga apa yang kita lakukan, sifat manusiawi kita ingin mengharapkan imbalan, pasti. Walaupun bentuknya sedekah. Tetapi sesungguhnya apa yang kita niatkan, itulah yang kita dapatkan. Pahala dan kebaikannya wallahu alam, hanya Allah yang bisa nilai. Kategorinya ini kira-kira kita cuma dapat akunnya gacor bae, pahalanya mana ini wong? Wallahu alam, Allah yang Maha mengetahui. Karena kita tidak bisa menjas. Oh, kau tidak dapat pahala, cuma kau dapatnya gacor be. Siapa yang tahu malaikat Raqib dan Atid ini mencatat amal kebaikan gitu? Kita tidak baca ini. Ya kan? Tetapi kita mulai membiasakan diri sedekah dengan tadi embel-embel, berarti tidak ikhlas. Tapi dengan wasilah sedekah ini kita berminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita minta akun ini gacor, kita minta sembuhkan wong ini, kita minta berikan keturunan wong ini. Ya kan? Seperti yang aku ceritakan tadi, yang akhirnya dia selamat dalam kecelakaan. Wasilah 2000. Yang dia dapatkan apa? Keselamatan. Pahalanya wallahu a'lam. Ya. Jadi kita belajar dari situ dulu. Ketingkatan yang lebih tinggi terus kita akan kaji dalam majelis ilmu yang lain. Oke? Itu ya. Waisannya. Wallahu a'lam bishawab. Dari matahari tadi, kalau ada 3 sedekah tadi. ya,
matahari kalau timbul malam panas gak? Ya. Jadi Tadi, Ustaz. Nah. Berarti intinya kita sedekah nanti kita niatin tadi boleh ya? boleh. Niatkan apapun boleh. Tapi Ya kan? pada minta gacor sama minta lancar rezeki. Amin. Tetapi saran saya, sedekahlah pada waktu subuh hari. Pada saat kita berangkat ke masjid, menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah di masjid, sedekahlah. Yang paling utama lagi, kita ketemu uang pertama yang kita temui, kita tunjukkan sedekah. Itu lebih afdol lagi. Kalau udah kate pas masuk masjid, masuk kota, itu lebih utama. Sedekah yang dilakukan di subuh hari itu lebih utama. Ya apa? Ketemu Ustaz tidak apa kalau namanya jual sedekah, ya kan? Ustaz, anak sedekah. Karena ini ada riwayat seorang ahli sedekah, ya, seorang ahli sedekah, dia setiap subuh menuju ke masjid, dia memberikan apapun makanan ke, intinya dia sudah niatkan dari rumah, dia ingin memberikan sesuatu yang dia punya untuk orang lain, ya kan? Hari pertama dia sedekah, ketemu wong, tunjuklah wong itu makanan. Yang kedua duit, tunjuk duit. Entah siapa wongnya tunjuk. Nah hari terakhir sebelum dia meninggal, ya, dia ketemu keledai. Tidak kate uang. Dia bawa makanan, ketemu keledai. Laju sedekahlah dengan keledai itu makanan tadi, dinjoknya keledai tadi. Terus dia langsung sholat. Ternyata dia meninggal. Pas dia meninggal, yang paling pertama menyambut dia di alam kuburnya, dan dia diselamatkan oleh siapa? Keledai. Mesem dia waktu sekaratul maut meninggal tuh mesem, ngapa? Keledai di depan dia lah nyambut. Ya kan? Jadi luar biasa manfaat daripada sedekah tadi. Ya. Niatlah apapun niatnya, mengenai keutamaan ataupun pahalanya kita serahkan sama Allah. Ya, kita serahkan sama Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Oke, Allah a'lam bishawab. Nah, mengenai tiga kewajiban sedekah tadi, ada yang wajib, ada yang tidak. Itu Allah a'lam, mana belum ketemu hadisnya. Tetapi memang sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sesuai kebutuhan. Ya, itu kefakiran anak belum bisa jawabnya. Ya. Allah a'lam bishawab. Nah, mengenai pertanyaan Mbak Eli yang terakhir mengenai apa? Sedekah itu memang dalam Quran itu harusnya yang pertama kali keluarga terdekat. Kemudian yang kedua tetangga sekitar. Baru yang keempat fakir, fuqara wal masakin. Ya. Baru mereka para fakir miskin. Jadi ngapo keluarga dulu? Zolim kita. Kalau kita nak sedekahnya dengan panti asuhan yang jauh, dengan pesantren yang jauh, sedangkan keluarga kita, maaf ngomong, masih saro. Ya kan? Nahan lapar. Ya kan? Jadi tidak utama itu. Artinya sio-sio. Diutamakan kita sedekah untuk mereka yang berada di sekitaran kita, terutama keluarga kita dulu. Kalau di luar itu kita sudah mengutamakan orang lain dibanding keluarga, berarti kita zolim sudah dengan keluarga kita. Mana pahalanya wallahu alam. Ya, yang pasti kita sudah zolim sama keluarga kita. Mungkin itu apa jawaban dari pertanyaan Mbak Eli. Ada lagi? Oke, kita memasuki pertanyaan selanjutnya, yaitu yang ke-6 dari Mama Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Ida dari komunitas DOPS. Pak Ustadz Ucup mau bertanya melenceng sedikit masalah fitrah, zakat fitrah. Berapa tahun, 5 tahun kemarin
ada seseorang yang keterpurukan ekonomi, jatuh sedikit. Nah, waktu pas mau fitrah terakhir, puasa Ramadan terakhir, dia uangnya tak katik nian duit sama sekali. Tapi selama kemarin-kemarin dari dia pertama berumah tangga atau ini fitrah terus tiap tahun. Tapi ada di waktu sekali dalam seumur hidupnya sekeluarga tidak dipitrai, tidak dizakati. Itu apa hukumnya Pak? Apa mesti ganti untuk ke tahun depan atau lewat? Itu yang sudah lama Ida nak tanya ke tukang, cuman belum tepat waktunya. Jadi pernah Ida sampai tidak pernah nian sekali waktu keterpurukan itu tahun kemarin. Jadi sekeluarga tuh anak beranak teko Ida sama ini tuh tidak nian terpitra sama sekali. Satu, kedua, aku benar fitrah kita itu diutamakan untuk keluarga yang lebih membutuhkan dulu, terutama ya, tapi dengan syarat kita tidak ikut makan di dalam keluarga, di dalam rumah yang kita fitrahin. Itu benar atau tidak? Kata orang, fitrah yang terlebih dahulu kalau kita tidak serumah, tapi kita tidak melok makan di rumah keluarga yang miskin. Istilahnya dia berhak menerima. Nah itu, cak mana lah faedahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak itu dulu. Belok baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Mbak Putri Dayani dari Mahadewi. Ya, silakan ya tulis. Mama Dede. Cak mana caranya banyak padilah. Sholat kamu aja bener nggak? Iya. Ini ada naik ada. Jangan kamu aduh. Saya Cak mana caranya untuk dapatnya banyak padilah sholat sunat subuh dengan subuh. Sementara kami betina kan dapat yang masjid. Sementara aku pengen dapatkan itu muncul. Cak mana caranya? Betina punya keterbatasan masjid. Odena. Ini Odena. Boleh enggak? Sudah ketemu jadi baru Odena dari tadi nyawil. Berapa kali hadir majelis baru ini dia nak bertanya lanjut. Mungkin nak tanya perihal anniversary dia wala bernama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, lewat lapangan namanya tentang sholat Ustaz. Ini sholat. Jadi anak aku yang cewek itu kan jahil. Jadi di saat aku sholat Ustaz, kopi aku dibalik. Masih aku tahan. Terus dada aku juga dibalik. Masih tahan Ustaz. Pas dia guling, karena aku udah guling ini aku tadi. Dari situ aku ketahu Ustaz. Yang aku tanya. Betul. Batal wudhu. Kurang wudhu atau langsung sholat lagi. Itu pertanyaan aku Ustaz. Lagi. Nah, Itu be. itu nak dijawab. Ayo, aku nak. 3 baru. Waktunya. Enggak tahu pertanyaannya. Enggak tahu pertanyaan. Jadi Pak Yo, di rumah aku ini alhamdulillah ada pengajian dengan yang ngajarnya ya aku model. Jadi kadang-kadang aman aku di rumah nih, anakku kan 2. Mungkin dari salah satu atau dua-duanya dari mereka itu kadang-kadang tidak mau ngaji. Jadi aku yang nyuruh, menada aku pasti dia turun ngaji dia kan. Nah, jadi aman mereka tidak tahu, paksa aku nyuruh ngaji. Nah, bahkan kadang-kadang sampai kemarin, karena hari ini aku udah balik. Nah, cara aku mereka itu kan pendapat mereka ya, pendapat saya lah taruhlah kan. Dia ngaji, juga sholat. Nah, jadi pertanyaan aku ini kadang-kadang, aku ini cuma nyuruh baik. Tidak ngaji. Ngaji kadang sholatnya banyak tinggal, kira-kira. Cak mana kalau tadi itu ke depannya?
Itu Bet. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim dari komunitas SS Big Family. Jadi yang aku tanya berita menurut yang Al-Quran yang dibaca ke Ustaz tadi, lain sakartum la'aji dan walain sakartum inna barang siapa yang bersyukur akan nikmatku maka akan ditambah. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, Tunggulah azab akan sangat berdiri. Nah, itu tolong penjelasannya tadi, yang Cak Alonian itu. Makasih Yai. Makasih Yai. Tes Yai, kamu bukan anu. Pendapatan yang mana? Kayaknya semua tahu ya itu. Sudah 5 sudah. Oke, sudah 5 kita jawab dulu ya, sabar 5 lagi. Sabar 5 lagi. Kalaupun memang banyak yang nanya kita tunjuk sepalan sampai 20 atau 30 penanya lagi ya. Tapi jawab 20 lah gitu. Bukan beda karena malam ini semangat ya, banyaknya yang nanya dan kita tambah lagi jawab ya. Bertambah Ustaz Dewa. Iya. Enggak ada. Pak Ustaznya Bang Dewa ya. Iya, udah tambah lagi kita ya. Lanjut pertanyaan dari Mama Ida, perihal zakat fitrah. Yang mana dia membayar zakat fitrah pada tahun yang belakangnya, untuk yang kedepannya cak mana apakah harus dibayar galau-galau ataupun memang tahun itu ataupun cak mana bagusnya. Baik ya. Jadi memang ini momentumnya lain. Berhubung pengisi acaranya Wong Dewe, jadi agak panjang ini waktu. Tahunya prinsip Ciko. Kalau aku ada yang tidak terjawab, asisten aku. Iya. Tapi masih di lompor. Tapi masih di lompor. Iya. Oke. Jadi pertanyaan dari Mamida terkait dengan fitrah, bahwa sudah saya jelaskan di awal, yang boleh ditinggalkan itu 3 dari rukun Islam. Yang pertama naik haji, ya, karena kewajiban haji ini bagi yang mampu. Kita yang tidak mampu wajib tidak, dituntut tidak. Yang kedua zakat fitrah. Nah, Mamida terkait dengan zakat fitrah katanya pada masa Covid kemarin sangat terpuruk sehingga sekeluarga dia tidak bisa melakukan fitrah. Artinya dia tetap Islam, berarti dia di situ penerima. Dia tidak ada kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Terus dijamak dah atau dikodok dah tahun depan untuk bayar, tidak perlu. Ya, tidak ada kewajiban untuk dia mengkodok ataupun menjamak fitrahnya. Karena sesungguhnya dia mestinya yang wajib mendapatkan fitrah. Nah, biasanya kalau pengurus masjid ataupun pengurus musola yang ada di daerah itu kan menerima fitrah, menerima zakat, baik itu beras maupun berupa dana atau uang. Nah, biasanya dia mendata masyarakat yang berada di sekitar masjid itu, sehingga yang berhak mendapatkan zakat fitrah ataupun zakat mal itu akan dibagikan. Dan biasanya dia membagikan bukan nak berangkat menunaikan sholat id. Biasanya sore sebelum takbiran biasanya. Pas lepas asar mulai panitia ambil zakat itu keliling membagikan. Ternyata kita yang fakir ini dapat fitrah. Kita awalnya tidak katik niat untuk bayar karena kita fakir. Berhubung kita dapat zakat fitrah dari masjid, ya kan? Dan maaf, zakat fitrahnya lebih dari 2,5 kilo yang kita dapatkan, dapat 5 kilo misalnya. 2,5 kilo kita fitrahkan. Boleh. Ngapu? Selesai gitu kewajiban untuk zakat fitrah. Walaupun kita sebetulnya penerima juga. Tapi alangkah lebih afdolnya kalau kita juga memfitrahkan diri kita. Dari apa? Dari yang kita dapatkan tadi. Ya, artinya kita memang di Islam ini diajarkan untuk saling berbagi. Ya, itu. Ya, dah. Jelas ya? Allah a'lam bishawab. Yang selanjutnya sholat sunat subuh di rumah. Di rumah. Jadi memang
kewajiban seorang perempuan itu sholatnya di rumah. Dia tidak dibuatkan wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Fadilah dan keutamaan ini memano? Tidak mengurangi keutamaan yang didapatkan oleh kaum akhwat, kaum pria. Jadi tetap sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh sama didapatkan keutamaannya oleh mereka para kaum hawa yang melakukan sholatnya di rumah. Sama juga utamanya, yaitu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi disunahkan sebelum sholat subuh, sholat qobliyah subuh dulu. Tapi sholat qobliyah subuhnya jangan jam 6. Jangan jam 6. Akan sama keutamaan yang didapatkan jika dia sholat subuhnya sama dengan yang dilakukan oleh orang sholat subuh di masjid. Waktunya sama. Setelah azan, sholat qobliyah sebelum subuh, baru sholat subuh. Ini kage jam 6 baru bangun. Nak qobliyah dulu. Iya kan? Sudah nyuci dulu misalnya. Ya. Tetapi kalau memang kita benar-benar tertidur, terlelap, tidak sama sekali mendengar azan subuh, boleh melakukan sholat subuh. Ya, itu boleh, diperbolehkan. Oke, tetapi kalau kita mendengarkan azan, kemudian kita narik selimut lagi, kamu tanggung, itu tidak boleh. Dia wajib harus setelah dia mendengar azan sholat subuh. Oke? Itu selama 40 hari. Yang menandakan kita dengan orang munafik sholat subuh. Orang munafik itu sangat berat untuk melakukan sholat subuh. Ya. Nah, apakah kita termasuk dalam orang-orang munafik? Wallahu a'lam. Kalian sendiri yang menjalani. Ya. Kira-kira nak bukti kedak keutamaan dan fadilah dari sholat subuh, mulai subuh besok lakukanlah sholat subuh berjamaah, dicoret di kalender itu. Sholat di masjid. Besok sholat di masjid 40 hari. Buktilah. Buktilah. Hah? Tak katik di HP pacak banyaknya nalesan. Ini HP. Oke? Jadi buktilah. Benar. Karena ini sudah terbukti sama diri aku. Oke? Kalau Yopi nak berubah, tidak jadi belut lagi, buktikan. Oke? Lanjut. Dari ketum jari. Nah, jadi memang kita dilarang oleh Allah untuk membatalkan sholat. Dilarang oleh Allah untuk membatalkan sholat. Tetapi diperbolehkan melakukan gerakan yang tidak berulang. Bergarut. Dengar lagi. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Bukan membatalkan wudhu, tapi membatalkan sholat. Nah, mak mano kadang-kadang kita ini galak lupa nyailenkan HP. Jadi bunyi pada saat kita sholat rakaat kedua bunyi HP yang nelpon. Diwajibkan untuk kita mematikan bunyi tadi. Boleh. Batal tak? Tidak batal. Jadi pada saat HP kita bunyi, mbeklah HP kita matikan. Tidak batal. Karena kalau mendiamkan HP ini tetap berbunyi, bisa merugikan yang lain, membuat yang lain tidak khusyuk. Ya. Jadi boleh. Nah, pada saat tadi cerita ketum jari, kopiahnya dibalik ke, boleh dibenerkan. Kalaupun tidak dibenerkan juga tidak apa-apa. Terakhir, sejadahnya dibalikkan juga tidak apa-apa. Jangan dibatalkan sholat. Nah, yang buat batal beliau ini karena ketawa, gelinya, ulah dari anaknya, ya kan? Nah, itu batal. Iya, ya kan? Iya. Seharusnya kalau bisa nahan ketawa, kita bergeser dikit untuk sujud itu, atau kita angkat dulu sedikit, baru kita sujud. Tidak batal. Tidak batal. Itu tidak membatalkan sholat. Kadang kita nondokkan budak kecil kan, Ya. sholat kan kami
pojok kan. Iya. Tende ni cari Iya. tende. Nah dekat ini kita tuh geli kan boleh depan tak? Yang membatalkan yang kita ketahui. Gerakan itu tidak membatalkan. Jadi Ya. kita meser itu tidak ada batal juga kan? Tidak batal. Apalagi aku ngomongin depan, tidak Waktu anak saya masih kecil bahkan saya gendong waktu sholat id nangis. Saya gendong. Saya gendong. Waktu sujud ikut saya tidurkan, saya sujud. Tidak membatalkan sholat. Ya, itu ya. Jadi jangan sampai kita membatalkan sholat karena tidak boleh. Sesungguhnya kalau kita tahu hukumnya itu tidak boleh kita batalkan sholat. Harus terus. Itulah diuji kehusuan kita. Oke? Itu poin itu jari. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya baca nyuruh be. Beda lagu kenyang. Lagu sangkonia. Jadi kalau boleh aku berbagi di rumah itu boleh tanya sama ibu. Ada batasan menggunakan HP. Ya. Setiap habis maghrib anak aku wajib sholat. HP tinggal, TV mati. Setiap habis maghrib sudah sholat seluruhnya wajib ngaji. Waktu itu aku dampingi langsung. Jadi kami bergilir ngaji satu lembar beserta artinya dibacakan. Anak aku yang betino, yang lanang, pon anakku diwiko ngaji. Setiap habis maghrib sampai beduk isya sama artinya. Kalau masih ada waktu menuju kisah, kami hafalan surat pendek sama doa-doa. Pertama doa jenazah, doa wong kawin, doa habis tahlil, kami belajar itu. Karena doa-doa ini doa yang sering kita pakai di kampung. Dan di kampung siapa yang bisa menguasai doa ini ditunjuk terus untuk mimpi. Dan itulah salah satu mengangkat derajat kita di kampung. Modalnya itu be. Jadi bekalilah anak kita dengan doa-doa tadi. Nah setelah selesai sholat isya, habis sholat isya baru HP, TV hidup. Dan itu sampai jam setengah 10. Setengah 10 setor HP, wajib jangan dia cerita. Setor HP. Ada di meja, kami ada warung, di meja warung wajib setor setengah 10. Kalau kita sudah menyontohkan seperti itu ke anak-anak kita tidak katip, mereka tetap otomatis jalan. Tidak perlu lagi nak kita sebab, tidak perlu lagi nak kita suruh. Lah kebiasaan ngapu kita sudah mencontohkan, kita sudah memberikan suri tauladan, ya kan? Nah ngapu galak akhirnya anak-anak yang dibantah karena kita tidak nyontoh ke. Ya kan tepeci kita tidak balik, dia tidak melakukannya. Akhirnya nak kita pukul walaupun itu untuk mendidik. Tetapi itulah kejadian di tahun 2022. Di tahun 2023 Wodena mempunyai resolusi dia akan mengajari langsung anak-anak habis maghrib. Amin. Ya. Jadi kita termasuk ke dalam golongan yang pertama tadi lebih baik tahun ini dibanding tahun kemarin. Ya. Ali bin Abi Thalib yang ngomong ini. Oke? Itu ya, kode naik. Jadi usahakan kita menunjukkan uswatun kita, suri tauladan kita kepada anak-anak kita. Karena ingat seperti yang ditanyakan oleh kawan kita Bandung tadi, kalau kita yang mengajarkan langsung, maka pahala itu akan terus mengalir saat kita sudah tiada. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Pak Mustaqim terkait surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bahwa Allah berfirman, bersyukurlah atas segala nikmat yang sudah diberikan sama dia. Bagaimana cara bersyukurnya? Senantiasa kita berdoa, senantiasa kita menjalankan ibadah-ibadah yang Allah sudah perintahkan kepada kita. Itu bukti syukur. Ya? Kita dapat rezeki 10.000 sedekah 200, 2.500 atau sedekah 250, 2,5%. Ya, kalau 2.500 berarti itu 25%. 2,5% 250, sedekah di 1.000, 2.000. Itu bukti syukur kita. Tetapi kalau kita kufur, maka tunggulah azab itu sangat pedih.
Kita inilah sudah dinjo aku nih gacor nih. Tambah lada sebetari. Iya kan? Tanggung, baru 5, 12, 15, 18 terus. Tidak ingat azan manggil. Laju terus, iya kan? Terpeci insiden. Iya kan? Insiden, kecelakaan. Ngapu tidak tahu diri tadi. Itulah yang dikatakan kufur nikmat. Maka salah satu azab yang diberikan insiden. Tapi ada wong yang tidak dinjo azab, tidak dinjo cobaan. Itu namanya istidraj. Dinjo terus sama Allah, lajulah terus, diulur terus. Ingat tak kau sama aku? Terpeci Allah sudah murka, penuh azab yang sangat pedih, yaitu mungkin sakit, mungkin kecelakaan, mungkin cacat, mungkin stroke, 2 truk, 3 truk, ya kan? Woyopi, ya kan? Woyopi dump truk, iya dump truk dia. Nah itu, ya. Jadi itu implementasinya. Itulah ngapo kita senantiasa harus bersyukur atas segala nikmat yang kita dapatkan dengan salah satu caranya sedekah. Ya, sisihkanlah 2,5% dari yang kita dapatkan. Tidak usah jauh-jauh. Sayang kita nunjuk uang. Ya sayang kita nunjuk uang. Nunjuk anak kita, nunjuk uang tua kita. Ya kan? Beli ke bubur pas kita balik daripada ngojek kita, beli ke buah, ya kan? Beli ke kue untuk uang tua kita. Insya Allah itu luar biasa itu. Fadilah dan manfaatnya. Itu ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Allah a'lam bishawab. Oke, lanjut yang pertanyaan selanjutnya adalah jam 11. Pak tentang sedekah ataupun sumbangan. Kita tahu kalau kita komunitas berarti ujian nanti regulasi akan dibalas berlipat ganda. Tapi ada satu orang ataupun satu golongan yang menyumbangkan karena terpaksa. Jadi mungkin tahulah jawaban. Jadi yang terpaksa jawabnya Ustaz, itu berpahala atau sia-sia? Oke, pertanyaan Pak Irfan, sedekah yang terpaksa. Lanjut, ojek terbaik sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz memperkenalkan diri, mungkin ada yang belum tahu. Nama Jakaria, biasa dipanggil Jack, ketua komunitas Rokis. Ingin saya tanyakan perihal antara sedekah dan utang, manakah yang didahulukan dalam pandangan Islam? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang jaket dulu. Ya Pak. Bapak dulu, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin ada yang belum tahu, nama aku Kasno dari komunitas DKC Kentenau yang tergabung di Posbi. Saya akan bertanya dengan Ustaz tentang masalah sholat. Berhubung suasana saat ini Ustaz agak susah dari orderan, jadi sholat itu kadang-kadang tuh nak sholat zuhur ini dapat orderan, jadi nariklah terus ya sampai ke nak masjid Tigo karena para asar. Jadi pas nak ambil wudhu laju sholat asar, sudah azan asar. Bisakah sholat tadi saya bodoh? Sholat asar Jamak. Bisa ya. Nah, terus itu ada satu lagi Ustaz. Suka-suka Pak. Udah, sama yang tadi lanjut ke masalah sholat juga. Terus tuh batasan antara sholat isya itu jadwalnya sampai jam berapa? Sholat isya itu
sebelum menjelang subuh. Mungkin itu saja Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku di Pausi dari komunitas Calang. Terus kami ada di Cambai. Mohon izin Pak Ustaz. Nah, ini masalah sholat. Sholat ini Pak Ustaz, kalau kita mata merem, kalau kita dekat dari merem itu kan makruh. Nah, makna kalau seandainya kita berdoa berzikir itu atau merem juga itu makruh. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk kali. Masih ngantuk Oh iya. Masuk Pak. Enggak ketinggalan, kaki tak tertunjuk, putus tangannya banyak mobil lewat. Nah, masuk. Tegak ya, tegak. Masker dulu. Kenal ke diri dulu. Waalaikumsalam. Saya dari Gajah Mada, kemudian ini bentar Pak. Lambung. Tidak ahli. Apa dia bukan isolasi itu? Jawab dulu. Nah, siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Terbizi dari PKP. Saya ingin bertanya tentang sholat. Sholat yang bagus itu di awal waktu. Nah, kami ini orang wajib ini, Pak Ustaz, sering ketemu masjid LDII. Nah, bagaimana saran dari Ustaz tentang masjid yang kami hadapi ini? Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, inilah sudah kita catat 6 pertanyaan. Mengingat jam 10:30 sudah, jadi kita stop dulu pertanyaannya. Oke, setengah 11 sudah terasa. Nah, mudah-mudahan jawaban pertanyaan ini sampai dengan jam 11 kita bagi derpas dan pertukaran. Ya. Untuk kawan-kawan yang masih nak bertanya, tahan dulu pertanyaannya. Hadir lagi pada majelis 2 minggu ke depan di Sekretariat DWE. Ajak anggota lebih ramai lagi biar lebih banyak pertanyaan lagi. Amin. Tidak. Oke, pertanyaan dari Wo Irfan akan dijawab oleh Ustaz Ujub. Sedekah karena terpaksa. Baik, Toyib, mengenai sedekah karena terpaksa, bagaimana hukumnya? Jadi kawan-kawan, seperti yang saya bilang di awal, bahwa kita ini pemahaman agamanya masih kurang. Tidak usah jauh-jauh, ya. Anak aku yang baru kelas 2 SD, dan yang sudah kelas 3 SMP sama kelas 2 SMA, waktu itu puasa itu aku kasih stimulus, kasih bonus bagi mereka yang puasanya full sehari 10.000. Itu untuk melatih mereka. Selama 1 bulan full 300 gitu bentuk duit. Siko wong 600. Belum THR-nya. Tapi kalau kita sudah niatkan seperti itu, ada rezeki yang kita dapatkan sebagai pengganti. Nah, anak aku yang kelas 2 SD, setiap dia melok dengan aku sholat subuh berjamaah di masjid 5.000 kunjung. Belum pergi lah ditagihnya 5.000 di mana bi, ya kan? Lah ditagih. Kalau setiap waktu sholat di masjid, Isya, Maghrib, Asar, Zuhur 1.000. Jadi 4 waktu itu 4.000. Dihitungnya 9.000. Anak yang kelas 2 SD ditagih. Kalau sholat Jumat 5.000.
tidak apa, kita latih dia, ya kan? Kita latih dia supaya dia terbiasa melakukan ibadah yang baik, apalagi sholat. Nah, terkait dengan pertanyaan Waifan, sedekah tapi terpaksa, kita doa ke yang sedekahnya terpaksa tadi dapat hidayah, sehingga dengan dipaksa pertama kali, terpaksa dia menunjuk sedekah tadi, dia akan terbiasa. Karena segala sesuatu kebaikan itu nak dipaksa dulu kadang-kadang ini. Artinya dia belum mendapatkan hidayah. Belum dapatkan hidayah. Kita sambil berdoa sama dia untuk dia bisa dapatkan hidayah, sehingga dia bisa sedekah dengan ikhlas, tidak terpaksa lagi. Karena pastinya dia belum mengerti hukum dan fadilah atau keutamaan dari sedekah. Bahwa sedekah itu diganjar dengan berlipat-lipat ganda, 10 kali lipat minimal. Ya. Nah, kita ini percaya, tapi tidak yakin. Nah, itu masalahnya. Coba kalau kita yakin bahwa duit kita ini bakal balik, insya Allah, nak sedekah terus pasti. Oke? Itu Waifannya. Jadi biarkan dia melakukan itu dengan terpaksa, sambil kita berdoa semoga dia dapat hidayah, dan kita kasih pengetahuan bahwa fadilah atau keutamaan sedekah itu sendiri. Allah a'lam bishawab. Yang kedua, sedekah dulu atau hutang dulu? Iya kan? Kalau kita punya kewajiban hutang dulu. Tapi kami nak sedekah, boleh. Misal, maaf, hutang kita cicilannya sebulan 1 juta misalnya. Kita nih boleh duit 1.500.000. 1 juta ini bayar hutang, 50.000 atau 20.000 sedekah. Tidak apa, bagus. Tapi kalau misalnya pas-pasan hanya untuk bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Karena sesungguhnya hutang inilah yang akan menggagalkan kita masuk ke surganya Allah. Ya? Jadi ada orang mati syahid fi sabilillah. Kalau fi sabilillah syahid itu dak kate hisab, langsung lempeng masuk ke surga. Ternyata pas sudah sampai di pintu surga ditahan. Woi, kaget dulu malaikat, dia ini nak masuk surga, ngapu? Dia ini masih punya sangkutan sama aku, punya utang waktu di dunia. Ayo benar, iya. Dibuka lagi lembaran, ternyata benar masih ada utang. Ya kan? Ngapu kau dak bayar? Lupa. Laju orang masuk surga. Nah, untuk bayar utang ini tadi apa yang digunakan? Amal ibadah dia. Amal ibadah dia. Ternyata amal ibadah dia ini dekati sahidnya dia ini karena fisabilillah perang. Dekati amal ibadah yang lain yang baik. Akhirnya amal keburukan dari yang punya duit, yang punya utang ini tadi, dinjoklah dosanya ke fisabilillah ini tadi. Laju orang masuk surga. Ya kan? Ngapu? Hisap dulu. Nah, itulah yang ngurungkan kita masuk surga oleh hutang. Artinya lebih utama kita melunasi hutang kita sebelum kita sedekah. Dan kebiasaan kita sekarang ini, kalau kita nak nyolatkan jenazah, kita biasanya sholat dulu baru ngomong bahwa si fulan bin fulan ini kalau ada sangkutan utang piutang, ya kan, mohon diikhlaskan. Salah. Bahkan Nabi tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Nabi nanda nyolatkan orang masih punya hutang. Sholat kelak. Aku nanda nyolatkan. Ngaku masih punya hutang. Nah, itulah sebenarnya seharusnya kita ngomong itu tuh sebelum jenazah disolatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, telah meninggal dunia fulan bin fulan. Untuk itu kami sekeluarga besar memohonkan kepada para hadirin sekalian yang hadir takziah untuk menyolatkan jenazah ini. Sebelum disolatkan, kami ingatkan jika yang bersangkutan fulan bin fulan ini masih ada hutang piutang, mohon keikhlasan untuk melunasi hutang tersebut kalau bisa diikhlasan. Tapi kalau minta dilunasi, silakan menghubungi ahli waris. Insya Allah kami akan membantu melunasi hutang-hutangnya.
Sudah selesai ijab kabul di situ, kemudian ijab kabul itu baru kita sholat. Bukan terbalik. Nah, cuman kita ini tidak berani nyegahnya. Ya, karena lah sudah diadap ke dulu. Itulah sebelum diadap ke, kita bisik ke mestinya keluarga. Biar keluarga kaget yang ngomong sama pengurus masjid atau musola, Pak, sebelum disolatkan, mohon disampaikan dulu bahwa dia ini utang-utangnya akan ditanggung oleh ahli waris. Ya. Nah, kebiasaan kita tidak seperti itu. Nah, kita sudah hadir di majelis ilmu ini kan jadi tahu. Hubungi keluarga yang meninggal ini, siapa yang akan menyampaikan mukaddimah sebelum dia disolatkan. Nah itu. Ya, harus berani karena kita sudah dapat ilmunya. Nah, itu yang benar. Baru kita sholatkan. Ya. Nah, sudah dikubur. Jadi kita tidak tahu utang-utangnya, dan itulah kakek yang bakal menghambat dia untuk masuk ke surganya Allah. Ya, kita tidak tahu. Kalau anak juga tahu sama rumah utang-utang di sianu di bank sekian misalnya. Kalau beliau ini janji, Ustaz. Janji tapi udah ditepati, macam mana? Itu sama dengan hutang, karena janji adalah hutang. Nah, janji itu kalau dia sampaikan ke ahli warisnya akan dilunasi janji itu oleh ahli warisnya. Apa janjinya? Misalnya dia ada nazar, misalnya aku nih kalau misalnya dia nih lulus nak beli motor, misalnya sampai ke keluarganya, tidak tersampaikan sama keluarga, itu tetap hukumnya utang. Tetap hukumnya utang itu. Ya, dan itu akan menggagalkan kita untuk masuk ke surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Sholat yang tertunda karena ada orderan. Nah, sholat yang tertunda karena orderan, karena kita nih ojek online gitu kan. Jadi kadang-kadang tanggung gitu kan. Tidak bisa. Itulah ngapur di resolusi 2023 ini. Cobalah kita berubah. Cobalah. Aku juga masih belajar. Konsekuensinya kita tidak dapat orderan. Contoh, tadi sudah terjadi sama aku. Aku kunjungan ke rumah sakit Ernadi Bahar, rumah sakit jiwa. Kan gawe aku farmasi. Jadi lagi nunggu dokter nih, dari jam 11 nunggu pasien selesai, baru kita masuk, ketemu dengan dokter itu kan, detailing maksudnya. Nunggu lama nih pasien. Azan masjid sebelah gitu, sebelah poli, ada masjid di dalam lingkungan rumah sakit yang ada di Bahar itu ada masjid, ya kan? Azan, pasien tinggal siko di dalam. Sudah ini kita masuk ketemu sama dokter itu kan, azan. Ya Allah, ditinggal ke kaget dokter balik, tidak ditinggal ke azan, manggil. Ayo sudah lillahi ta'ala azan, sholat lagi tuh. Sholat zuhur, selesai sholat zuhur, ba'da zuhur, metu dari situ bersepatu, wong lah ngepen, kati lagi wongnya, dokter dah kati, pasien dah kati, nah sudah, kecul, lah sejam setengah, tidak dapat psiko pun dokter tadi di rumah sakit jiwa, balik akhirnya, ya kan? Nah itulah cobaan, sama kayak gitu. Bahkan kemarin ada yang bertanya, lah azan dapat orderan, nak dibek tak kira-kira. Ya kan? Kalau dimbe tinggal sholat, ya kan? Kalau tidak dimbe ini kan seluang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita berani tinggal kita sholat. Lebih bagus memang. Boleh dak? Aku sholat dulu dengan. Ya kan? Jadi kita tidak menyalahi prosedur. Kalau katanya, nak cepet pak, ya sudah. Berarti tidak apa-apa, cancel deh. Dia kalau kita untuk ibadah pasti tidak kelemahan, pasti dia ngakui. Kecuali kalau memang dia cepat-cepat, dia yang ngenselnya, bukan kita disuruh ngensel, dia yang ngenselnya. Tapi kebanyakan. Ya, tapi lihatlah keajaiban setelah itu. Karena apa? Allah sudah mengatakan kejarlah duniamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau kita memprioritaskan akhirat, dunia melo. Tapi sebaliknya, kalau kita memprioritaskan dunia, akhirat belum tentu melo. Sama dengan kita nanam padi, pasti ada rumput. Tapi kalau kita nanam rumput, ada tak padi?
Hati, nah itulah hukum. Jadi buktikanlah omongan aku. Apa yang terjadi kalau kalian sudah berani menyensel atau memberikan motif ke konsumen kalian mengutamakan sholat. Tidak kate mengganti sholat itu. 5 waktu usahakanlah sholat. Ada yang ngerti, ada Ya. yang tidak. Jadi, sudah ditunggu. Ada yang tidak. Waktu sholat itu usahakan tepat waktu. Karena lihatlah kakek apa yang kita dapatkan. Jangan percaya, tapi harus yakin juga. Oke? Allah alam bisawab. Fauzi. Hah? Oh, batas sholat isya. Batas sholat isya sebetulnya hampir masuk subuh. Hampir masuk subuh. Tapi juga tidak boleh. Kita misalnya sudah dengar isya, nguling tertidur. Ay kakek gue jam 3:30 misalnya kan sholat isya. Jangan. Ya. Masih sah sholat tapi tidak afdol. Ya, sengaja diulur waktu tuh. Iya. Nah, itu. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Kalau kita nak lebih baik, berdoalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, jadikanlah hati kami yang senantiasa taat dan beribadah padamu. Ya, doa itu insyaallah. Segala alibi, segala alasan boleh kita utarakan sama manusia, tetapi dengan Allah ada ajar. Oke? Itu ya. Jadi bagusnya boleh kita tertidur, terkeliap bangun, sholat isya. Kalau kita belum sholat isya, disertai dengan sholat tahajud, itu bagusnya. Oke? Allah alam bisawab. Lanjut. Sholatnya sampai Merem. Memang hukum sholat merem itu makruh, ya Pak Fauzi. Tapi kalau zikir merem itu tidak kati hukumnya makruh. Justru malahan untuk menambah kehusyukan kita, ketawaduan kita, itu malah bagus. Malahan gua kalau sudah ilmu tasawufnya tinggi, goyang itu tidak sadar. Iya. Tanpa dia sadari, dia goyang. Kalau zikir taubat kan biasanya kan, ya sampai lah. Itu bukan dia yang buat-buat, di luar alam sadar dia. Karena garis horizontal dia dengan Allah itu udah luar biasa. Oke, hablum minallahnya tuh udah luar biasa. Jadi hukum sholat tadi untuk kita belajar harus menjem. Sebetulnya dalam kaitan atau kaidah kita belajar boleh. Ya. Untuk kita berusaha khusyuk. Memang hukumnya makruh, tapi nawa itu kita bukan untuk merem itu terlena dan terpejam, untuk membuat kita khusyuk. Boleh. Ya, oke? Allah alam bisawab. Lanjut. Yang ke Bisa digantikan. siapa tadi? Itu Tapi nih. deh, Oh. Sebelum Kesiangan subuh, sholat. siangan bisa diganti ke sholat lain. Nah, tidak kate penggantinya. Ya, tidak kate penggantinya sholat subuh. Bahwa keutamaan sholat subuh itu 2 rakaat sunat sebelum subuh adalah lebih baik dari dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan keutamaan tadi. Maaf, tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh sebenarnya kita tidak sholat 5 waktu. Tetapi usahakan kalau kita belum menuju ke 5 waktu, jangan tinggalkan subuh dan asyar. Kalau kita belajar nih, masih tahap belajar, jangan tinggalkan subuh dan asyar. Kalau aku ceramah nyoma ini atau ngasih tahu nyoma ini, kena habis aku kena bantah. Ngapu? Lemaknya kalau menunjuk aturan sholat subuh dulu sama asyar. Tetapi Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau kita nak, woi tidak baca 5 waktu, kau tahunya 5 waktu. Lagi lari kalau yang mereka tidak paham tentang agama kan. Waktu syuruk batasnya, waktu terbit matahari. Kalau sekarang jam 5.58 waktu syuruk. Jadi itulah batasnya. Setelah itu, sholat duha namanya. Tetapi hukumnya kalau kita memang tidak dengar azan subuh, jam 7, jam 9 pun boleh sholat subuh. Boleh, tapi dengan catatan induknya gitu tuh. Berdoa aja mati.
Oh Yopi itu yang tiduran terus jam 9 dia sholat subuh. Tiduran terus alasan. Iya. Hah? Iya biasanya ngalong misalnya Cak Odena kan. Jadi dari jam 2 dia tidur sampai jam 2 sore siang misalnya. Tidak niat tekliuk. Ya kan? Boleh sholat subuh. Misalnya kita jam 7, nawaitunya tuh berubah. Tetap subuh. Karena kita tidak sadar. Jam 7 pagi masih bisa. Ya kan? Oke. Jam 7 pagi masih bisa. Jam 11 pun masih bisa. Sebelum waktu zuhur. Sudah duha ada. Masih bisa kalau kita memang tidur nian dan tidak sadar azan itu berkumandang, tidak dengar gitu. Boleh. Oke? Allah a'lam bishawab. Yang terakhir Pak Tarmizi terkait LDII. Jadi LDII ini dulu namanya itu Al-Jamaah dulu. Namanya Al-Jamaah. LDII ini didirikan oleh Nur Hasan dari Jawa Timur. Nah, dia ini faham yang sempat dilarang dan dibubarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena apa? Dia mengutamakan imamnya yang harus diikuti. Ya kan? Di luar faham dia, di luar kelompok dia LDII itu dianggap najis, dianggap sesat. Dari Al-Jamaah bergantilah LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ya kan? Sebetulnya di situ masih dilarang. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang dia belum bisa mengikuti secara kafah Islam itu. Ngapa? Dia tetap mempunyai prinsip di luar golongan dia najis. Karena sedekah yang dia lakukan kaumnya itu untuk imamnya tidak boleh diukit-ukit, ya kan? Terus sebelum dia dibaiat oleh imamnya, dia akan masuk neraka. Itu klaimnya. Jadi faham ini salah satu dari 73 golongan yang dikatakan oleh Nabi bahwa Islam itu akan terbagi ke dalam 73 golongan tadi. Salah satunya itu tadi LDII. Cak Manu kita tidak bisa menjas bahwa dia bukan Islam. Dia Islam, dia mengakui Allah, dia mengakui Nabi, dia juga membaca Quran. Tetapi dia mengklaim dirinya lebih mulia dibanding orang Islam di luar dia. Aku pernah juga sholat di belakang PTC. Itu ada LDII. Sholat Jumat itu. Dan aku tidak tahu itu LDII. Ya kan? Karena aku tidak lihat ada plang dia kan. Tidak ditandonya. Jadi aku sholat di situ. Yang aneh waktu aku sholat, waktu itu sedekah mereka tuh mabit ke depan. Duit itu. Ya aku ngapa itu? Jiwa itu. Pas selesai sholat, kucing pelan-pelan LDII, Masya Allah. Dan aku tidak diganggu, tidak langsung dipindahi. Yang ekstrim, kawan aku, sholat dia di Talangburuk, ada masjid LDII. Diangkat, dipindah ke keluar. Lagi sholat, diangkat, dipindah ke keluar. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi, biarlah itu pemahaman mereka. Kita berdoa semoga mereka mendapatkan hidayah. Bahwa itu pemahaman yang sesungguhnya walaupun dia juga baca Quran itu di luar ajaran Islam. Ya kan? Tidak demikian bahwa kita menjas hukum Islam ini kita dewe yang benar. Tidak boleh. Ya? Itu ya. Allah a'lam bishawab. Lanjut. Oke. Baiklah kawan-kawan, pada majelis malam hari ini alhamdulillah antusiasnya luar biasa sampai jam 11 kurang 5 menit baru selesai. Jadi kawan-kawan yang belum bertanya kita simpan dulu tanyanya, kita ulangi pada pertemuan selanjutnya. Jadi di sini ada 16 pertanyaan, kita mulai guncang. Ada 16 pertanyaan ini.